Dia dihina di depan banyak orang bukan karena kesalahannya semata, tetapi karena ia dianggap tak punya apa-apa. Dipermalukan, dituding ceroboh, dan dipaksa mengganti rugi dengan jumlah uang yang bahkan tak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Semua mata memandangnya rendah. Semua mulut menertawakan penderitaannya. Namun, tak seorang pun tahu, di balik kehancuran hari itu, takdir diam-diam sedang menyusun jalan yang kelak membuat orang-orang yang meremehkannya terdiam tanpa kata. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di Cerita Fafa. Di cerita kali ini, aku akan membawakan sebuah kisah viral penuh emosi tentang penghinaan, kesombongan, dan bagaimana kehidupan bisa berbalik secara drastis ketika takdir mulai bekerja. Kisah ini bukan sekadar cerita, tetapi cermin kehidupan yang mungkin pernah atau sedang kita alami. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu, sahabat setia Fafa dari kota mana aja? Sudah siap, sahabat? Yuk, kita langsung masuk ke ceritanya. Andre bukanlah siapa-siapa di kota besar itu. Namanya jarang diingat. Wajahnya nyaris tak pernah diperhatikan. Setiap hari, ia hanya menjadi bagian dari keramaian. Lalu lalang orang-orang kaya, mobil-mobil mahal, dan gedung-gedung tinggi yang seakan sengaja dibangun untuk mengingatkannya bahwa dunia tidak pernah benar-benar adil. Pagi itu dimulai seperti hari-hari sebelumnya. Udara dingin menyusup ke dalam jaket tipis yang sudah bertahun-tahun ia pakai. Sepatu tuanya basah oleh sisa genangan hujan semalam. Namun, Andre tetap melangkah. Tidak ada kemewahan dalam hidupnya, tetapi ada satu hal yang selalu ia pegang teguh. Ia tidak boleh berhenti bekerja. Sejak ibunya meninggal dan ayahnya menyusul beberapa tahun kemudian, Andre hidup sendirian. Tidak ada warisan, tidak ada tabungan, hanya tenaga, kejujuran, dan keyakinan bahwa kerja keras suatu hari akan membawanya keluar dari kehidupan yang sempit ini. Ia bekerja serabutan di kawasan elit kota itu, tempat yang terasa seperti dunia lain. Di sana orang-orang berbicara tentang liburan ke luar negeri, investasi, dan pesta eksklusif. Sementara Andre hanya memikirkan satu hal sederhana. Cukupkah uang hari ini untuk makan malam? Meski sering dipandang rendah, Andre tidak pernah iri. Ia tahu tempatnya. Ia tidak menatap mobil-mobil mewah dengan dengki, hanya dengan rasa asing, seolah itu semua bukan bagian dari dunia yang sama dengannya. Namun hari itu adalah hari ketika dua dunia yang seharusnya tak pernah bertemu, bertabrakan secara brutal. Siang menjelang, ketika Andre mengayuh sepeda tuanya untuk mengantar sebuah barang pesanan. Jalanan di kawasan elit itu terlihat bersih dan tenang, tetapi sisa hujan membuat permukaannya licin. Andre mengurangi kecepatan. Ia tahu betul, satu kesalahan kecil bisa berujung masalah besar di tempat seperti ini. Tiba-tiba, seorang pejalan kaki muncul dari balik mobil yang terparkir. Andre refleks membelokkan stang, sepedanya tergelincir. Dalam hitungan detik, terdengar suara benturan ringan, namun cukup keras untuk menghentikan napasnya. Sebuah mobil hitam mengkilap, tersenggol. Andre membeku. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetar saat ia berdiri dan menatap bekas goresan kecil di bodi mobil itu. Bagi orang biasa, itu mungkin sepele. Tapi bagi pemilik mobil sekelas itu, satu goresan bisa berarti bencana. Pintu mobil hitam terbuka perlahan. Seorang wanita turun dengan langkah mantap. Penampilannya elegan, rambutnya tertata rapi,
Perhiasan mahal berkilau di bawah cahaya siang. Tatapannya tajam, dingin, dan penuh penilaian. Seolah dalam satu pandangan saja, ia sudah memutuskan nilai hidup seseorang. Dialah Natalia Ivanovna. Nama itu bukan nama asing. Banyak orang di kawasan itu mengenalnya. Janda kaya raya asal Rusia, pemilik beberapa bisnis besar, wanita yang terbiasa mendapatkan apa yang ia mau. Natalia menatap mobilnya, lalu menatap Andrei dari ujung kepala sampai kaki. Tatapan itu bukan sekedar marah, ada rasa jijik, meremehkan dan merasa lebih tinggi. "Apa yang kau lakukan?" Suaranya tajam, menusuk. Andrei langsung menunduk. Dengan suara pelan dan terbata, ia meminta maaf. Ia mencoba menjelaskan bahwa itu kecelakaan, bahwa jalanan licin, bahwa ia tidak bermaksud. Namun Natalia tidak mendengarkan. Baginya penjelasan Andrei hanyalah suara latar yang tidak penting. Orang-orang mulai memperhatikan. Beberapa berhenti berjalan, beberapa mengeluarkan ponsel. Andrei bisa merasakan pandangan mereka, sebagian penasaran, sebagian sinis. Natalia melangkah lebih dekat. "Orang sepertimu memang tidak pantas berada di tempat ini. Lihat dirimu, bahkan sepeda tua ini pun sudah tak layak jalan." Kata-kata itu menghantam Andrei lebih keras daripada benturan tadi. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa ia juga manusia, bahwa ia bekerja keras, bahwa ia tidak meminta lebih. Namun mulutnya terkunci. Natalia berbicara lagi, kali ini lebih keras, sengaja, agar semua orang mendengar. Ia tidak hanya ingin marah, ia ingin mempermalukan. Andrei merasakan wajahnya panas, dadanya sesak. Ia ingin menghilang dari tempat itu, namun kakinya seakan tertanam di tanah. Di hadapan wanita kaya itu, Andrei merasa kecil, sangat kecil. Bukan karena tubuhnya, tetapi karena posisinya di mata dunia. Saat itu, Andrei belum tahu bahwa momen memalukan itulah yang akan menjadi awal dari perjalanan hidup paling berat dan paling menentukan yang pernah ia jalani. Hari itu, di tengah jalan kawasan elit, di bawah tatapan orang-orang yang tak peduli, takdir mulai bergerak. Pelan, diam-diam, namun pasti. Dan Andrei belum menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama setelah hari itu. Natalia berdiri tepat di hadapan Andrei, seolah dunia di sekeliling mereka menghilang. Tapi kenyataannya, justru semakin banyak orang yang berhenti dan menonton. Beberapa berdiri dari kejauhan, beberapa mendekat dengan rasa ingin tahu yang tak disembunyikan. Di kawasan elit seperti ini, kejadian seperti ini jarang terjadi. Dan ketika terjadi, selalu menjadi tontonan. Andrei menundukkan kepala. Tangannya mengepal bukan karena marah, melainkan menahan gemetar. Ia mengulang permintaan maafnya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Baginya, ini adalah kecelakaan. Ia siap bertanggung jawab sebatas kemampuannya. Namun Natalia tidak melihatnya sebagai manusia yang beritikat baik. Ia melihat Andrei sebagai gangguan. "Kau tahu berapa harga mobil ini?" tanya Natalia dengan nada menghina. Andrei menggeleng pelan. "Tentu saja tidak," lanjutnya sambil tersenyum sinis. "Orang sepertimu bahkan tidak akan mampu membayar satu bannya." Beberapa orang di sekitar tertawa kecil. Tawa itu pelan, tetapi cukup keras untuk melukai. Andrei bisa merasakan setiap detiknya. Waktu seolah berjalan lebih lambat, memperpanjang rasa malu yang menyesakan. Natalia melangkah mengitari Andrei, seakan sedang memeriksa barang rusak. Tatapannya menusuk, dari sepatu usang, celana yang sudah memudar, hingga jaket tipis yang tampak terlalu besar. "Lihat dirimu, kau datang ke sini dengan sepeda rongsokan dan berani merusak milik orang lain." Andrei ingin berkata bahwa ia tidak berani merusak apapun. Ia ingin mengatakan bahwa ia hanya bekerja, bahwa hidup tidak memberinya pilihan lain. Namun setiap kali ia membuka mulut, kata-kata itu terhenti. Ada rasa takut, ada rasa rendah diri, dan ada kesadaran pahit bahwa di tempat ini suaranya tidak memiliki bobot. Natalia sengaja meninggikan suaranya. Ia ingin semua orang mendengar. Ia ingin menjadikan Andrei contoh. "Ini pelajaran," katanya lantang,
agar orang-orang seperti dia tahu batas. Beberapa orang mulai mengangguk, bukan karena setuju sepenuhnya, tetapi karena tidak ingin terlibat. Di dunia orang kaya, empati seringkali kalah oleh kenyamanan. Andre merasakan sesuatu runtuh di dalam dirinya. Bukan sekedar harga diri, tetapi kepercayaan bahwa kerja keras dan kejujuran selalu cukup. Di hadapan kekuasaan dan uang, semua itu terasa rapuh. Ia kembali meminta maaf. Kali ini suaranya bergetar. Ia berjanji akan bertanggung jawab sebisanya. Namun Natalia tertawa kecil, tawa yang dingin, tanpa kehangatan sedikit pun. Sebisamu. Sebisamu itu apa? Mengganti dengan doa. Kata-kata itu membuat beberapa orang kembali tertawa. Andre menunduk lebih dalam. Ia berharap tanah bisa menelannya saat itu juga. Natalia lalu mengeluarkan ponselnya, memotret bagian mobil yang tergores. Ia melakukannya dengan gerakan tenang, seolah ini rutinitas biasa. Bagi Natalia, kejadian ini hanyalah gangguan kecil dalam hidupnya. Bagi Andre, ini adalah awal dari mimpi buruk. Aku tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja, kata Natalia tegas. Kau harus bertanggung jawab penuh. Andre mengangguk pelan. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tetapi ia tahu satu hal, melawan hanya akan memperburuk keadaan. Orang-orang mulai berbisik, beberapa memandang Andre dengan kasihan, tetapi tidak satu pun melangkah maju. Semua memilih menjadi penonton yang aman. Saat akhirnya Natalia masuk kembali ke mobilnya dan pergi, suasana mendadak hening. Kerumunan perlahan bubar, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun bagi Andre, penghinaan itu tidak ikut pergi. Ia menetap, mengendap di dada, di pikiran, di setiap langkah yang ia ambil saat berjalan pulang. Ia merasa telanjang di hadapan dunia, dipermalukan, dihakimi, dan ditinggalkan tanpa pembelaan. Hari itu, Andre belajar satu pelajaran pahit, bahwa kadang yang paling menyakitkan bukanlah hinaan, tetapi kenyataan bahwa tidak ada satupun orang yang berdiri di sisimu. Dengan langkah berat, Andre meninggalkan tempat itu. Ia tidak tahu bahwa penghinaan yang ia alami hari itu akan menjadi bara yang kelak membakar jalan hidupnya, membawanya ke tempat yang tak pernah ia bayangkan. Setelah mobil hitam itu menghilang di ujung jalan, Andre masih berdiri di tempat yang sama. Suasana kembali normal, orang-orang melanjutkan langkah mereka seolah tak pernah terjadi apapun. Namun bagi Andre, dunia seakan berhenti bergerak. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar berat dan tidak teratur. Tangannya masih gemetar saat ia mengambil ponsel tua dari saku jaket. Tak ada pesan masuk, tak ada panggilan, tidak ada siapapun yang menanyakan keadaannya. Perasaan sendirian itu semakin menekan dadanya. Beberapa jam kemudian, pesan itu datang. Bukan pesan permintaan maaf, bukan pesan untuk berdamai, melainkan tuntutan resmi. Natalia, melalui asistennya, mengirimkan rincian kerusakan dan jumlah ganti rugi yang harus dibayar Andre. Angkanya membuat mata Andre terbelalak. Nafasnya tertahan. Jumlah itu bukan sekedar besar, itu mustahil. Bahkan jika ia bekerja tanpa henti selama bertahun-tahun, ia tetap tidak akan mampu melunasinya. Andre duduk di bangku kayu di pinggir jalan, menatap layar ponsel dengan pandangan kosong. Dunia terasa berputar, pikirannya kacau. Ia mencoba menghitung ulang berharap ada kesalahan, namun tidak. Angka itu nyata. Bagaimana aku bisa membayar ini? Gumamnya lirih. Malam itu Andre pulang lebih lambat dari biasanya. Kamar sempit yang ia sewa terasa semakin pengap. Dindingnya kusam, lampunya redup, dan kasurnya tipis. Tempat itu biasanya menjadi satu-satunya ruang aman baginya. Namun malam itu, bahkan kamar itu pun terasa asing. Ia duduk di tepi kasur memegang kepalanya dengan kedua tangan. Ingatannya kembali pada tatapan Natalia, pada tawa orang-orang, dan rasa malu yang belum hilang. Kini penghinaan itu berubah menjadi ancaman nyata. Hari-hari berikutnya dipenuhi kecemasan. Andre mendatangi bengkel-bengkel, bertanya dengan harapan ada jalan damai. Namun semua jawaban sama. Kerusakan mobil mewah itu membutuhkan biaya besar, terlalu besar.
Ia mencoba menghubungi asisten Natalia, memohon keringanan, menjelaskan kondisinya, mengatakan bahwa ia bersedia mencicil sebisanya. Namun jawaban yang ia terima dingin dan singkat. Ibu Natalia tidak tertarik dengan alasan. Kalimat itu menghantam Andrei berkali-kali. Pekerjaannya mulai terganggu, pikirannya tidak lagi fokus. Ia sering melamun, salah langkah, salah hitung. Akhirnya kesalahan kecil itu membuat atasannya marah. Dalam hitungan hari, Andrei kehilangan pekerjaannya. Saat itu segalanya runtuh bersamaan. Tanpa pekerjaan, tanpa tabungan, dan dengan tuntutan ganti rugi yang menggantung di atas kepalanya, Andrei merasa hidupnya benar-benar di ujung jurang. Ia mulai menghindari orang-orang. Ia malu, ia takut, ia merasa gagal sebagai manusia. Suatu malam Andrei duduk sendirian di taman kecil dekat kosnya. Udara dingin menusuk tulang. Lampu taman berkedip pelan. Ia menatap langit mencari jawaban yang tak kunjung datang. Ia teringat ayahnya. Terbayang wajah tua yang lelah namun selalu tersenyum. Ayahnya pernah berkata, "Hidup akan menguji kamu dengan cara yang paling menyakitkan, tepat saat kamu merasa tak sanggup." Air mata Andrei jatuh. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia terlalu lama menahan semuanya sendiri. Namun di tengah keputusasaan itu, muncul satu keputusan. Ia tidak akan kabur. Ia tidak akan bersembunyi. Andrei memutuskan untuk menghadapi semuanya, meski ia belum tahu caranya. Keesokan harinya, ia mulai mencari pekerjaan apapun. Ia menerima pekerjaan kasar, upah rendah, jam panjang. Tubuhnya lelah tetapi pikirannya perlahan menjadi lebih tenang. Setiap keringat yang jatuh terasa seperti satu langkah kecil menjauh dari rasa takut. Meski tuntutan itu masih menghantui, Andrei belajar satu hal penting. Menyerah tidak akan menyelesaikan apapun. Dan di sanalah, di tengah tuntutan ganti rugi yang menghancurkan itu, Andrei mulai berubah. Bukan menjadi lebih kaya, tetapi menjadi lebih kuat. Ia belum tahu bahwa cobaan ini hanyalah awal. Namun satu hal pasti, takdir belum selesai dengannya. Hari-hari setelah kehilangan pekerjaan terasa seperti rangkaian malam tanpa akhir bagi Andrei. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan berat di dada, seolah udara pun enggan masuk ke paru-parunya. Kamar sempit yang ia sewa kini tidak lagi terasa sebagai tempat beristirahat, melainkan pengingat betapa cepat hidup bisa berubah. Andre mulai menghitung setiap lembar uang yang tersisa. Ia menunda makan, mengurangi kebutuhan paling dasar. Kadang hanya roti kering dan air. Tubuhnya melemah, namun pikirannya jauh lebih lelah. Setiap kali ponselnya bergetar, jantungnya berdegup kencang. Takut menerima pesan lanjutan tentang tuntutan ganti rugi yang belum terbayar. Ia mencoba mencari pekerjaan ke sana kemari. Pagi-pagi ia berdiri di sudut jalan, berharap ada orang yang membutuhkan tenaga tambahan. Kadang ia diterima, kadang ditolak tanpa penjelasan. Tatapan orang-orang berbeda. Ada yang iba, ada yang curiga, ada pula yang meremehkan. Andri belajar menelan semuanya tanpa banyak bicara. Suatu sore, hujan turun deras. Andre berlindung di bawah atap toko yang sudah tutup. Bajunya basah, sepatunya penuh lumpur. Ia menatap pantulan dirinya di kaca. Wajah pucat, mata cekung, rambut acak-acakan. Ia nyaris tidak mengenali dirinya sendiri. Di saat itulah pikirannya melayang pada masa lalu. Ia teringat hari-hari ketika hidup memang sederhana, tapi tidak seberat ini. Ketika ayahnya masih ada, bekerja sebagai buruh kasar namun selalu pulang dengan senyum. Ayahnya sering berkata, "Selama kita masih bisa berdiri, hidup belum kalah." Kalimat itu kembali menggema di kepala Andre. Malam itu Andre duduk di lantai kamarnya yang dingin. Lampu sengaja ia matikan untuk menghemat listrik. Dalam kegelapan, ia membiarkan pikirannya jujur pada dirinya sendiri. Ia mengakui rasa takutnya, rasa malu, rasa marah pada keadaan. Ia bahkan sempat bertanya, apakah semua ini adil? Air mata kembali jatuh. Tapi kali ini bukan tangisan tanpa arah. Ada sesuatu yang berubah. Di balik kelelahan itu, Andre mulai merasakan tekad kecil yang menyala. Keesokan harinya,
ia bangun lebih pagi. Ia membersihkan dirinya sebaik mungkin, meski dengan air dingin. Ia menata pikirannya. Hari itu ia tidak menunggu keajaiban. Ia memutuskan untuk bergerak. Andre mulai bekerja apa saja, membersihkan gudang tua, mengangkat barang berat dan memperbaiki peralatan rusak dengan keterampilan seadanya. Ia belajar dari orang-orang di sekitarnya, memperhatikan, bertanya dan mencatat hal-hal kecil. Setiap pekerjaan ia lakukan dengan serius, meski upahnya kecil. Malam hari, tubuhnya remuk, punggungnya pegal, tangannya penuh luka kecil. Namun anehnya, ia tidur lebih nyenyak. Karena untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa kembali memiliki kendali, meski hanya sedikit. Hari demi hari berlalu. Andre masih berada di titik terendah. Masalah belum selesai. Tuntutan ganti rugi masih membayangi. Namun kini, ia tidak lagi diam. Ia bergerak, meski perlahan. Di tengah semua itu, Andre menyadari satu hal penting. Hidup memang bisa menghancurkan segalanya dalam sekejap, tetapi juga memberi kesempatan untuk membangun ulang, asal kita tidak menyerah. Dan di sanalah, di dasar jurang kehidupannya, Andre mulai membangun pijakan pertama untuk bangkit. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan dendam, melainkan dengan ketegunan yang sunyi. Ia belum tahu kemana jalan ini akan membawanya. Namun untuk pertama kalinya, ia percaya bahwa selama ia terus melangkah, takdir tidak akan meninggalkannya. Perubahan dalam hidup Andre tidak datang secara tiba-tiba. Tidak ada keajaiban besar. Tidak ada seseorang yang datang menyelamatkan dengan tawaran emas. Semua berjalan perlahan, nyaris tak terasa. Namun, justru di sanalah kekuatannya tumbuh. Setelah berbulan-bulan hidup di titik terendah, Andre mulai dikenal oleh orang-orang yang pernah ia bantu. Awalnya, hanya sebagai pekerja harian yang rajin dan tidak banyak bicara. Ia selalu datang tepat waktu, menyelesaikan pekerjaannya tanpa mengeluh, dan pulang paling akhir. Sifat itulah yang diam-diam meninggalkan kesan. Suatu hari, seorang pemilik gudang tua memanggil Andre. Ia menawarkan pekerjaan tambahan, memperbaiki dan mengatur ulang gudang yang sudah lama terbengkalai. Upahnya tidak besar, tetapi stabil. Bagi Andre, itu sudah lebih dari cukup. Ia menerima tanpa ragu. Di gudang itulah Andre mulai menemukan kembali rasa percaya diri yang sempat hilang. Ia bekerja dengan penuh tanggung jawab, memperhatikan detail kecil, dan memastikan semuanya rapi. Tanpa disadari, ia belajar banyak hal, manajemen ruang, perawatan alat, hingga cara berkomunikasi dengan pemilik usaha. Sedikit demi sedikit, orang-orang mulai merekomendasikan Andre. Kalau butuh orang yang bisa dipercaya, panggil dia, kata mereka. Nama Andre mulai berpindah dari satu mulut ke mulut lainnya. Malam hari setelah bekerja seharian, Andre sering duduk sendirian di kamarnya. Ia mencatat pengeluaran, menghitung penghasilan, dan merencanakan langkah kecil ke depan. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya bertahan hidup, ia mulai merancang masa depan. Ia menyisihkan sedikit uang, meski jumlahnya kecil, bukan untuk kemewahan, melainkan sebagai simbol bahwa hidupnya perlahan terkendali kembali. Setiap lembar uang yang ia simpan adalah bukti bahwa ia tidak lagi sepenuhnya terpuruk. Namun, jalan ini tidak selalu mulus. Ada hari-hari ketika pekerjaan sepi, ketika tubuhnya terlalu lelah, ketika kenangan penghinaan kembali menghantui. Pada saat-saat itu, Andre hampir goyah. Namun ia selalu ingat satu hal, ia sudah terlalu jauh melangkah untuk menyerah sekarang. Suatu sore, Andre bertemu seorang pria tua yang memperhatikan cara ia bekerja. Ia mengajaknya berbincang. Dari obrolan sederhana itu, Andre mendapatkan kesempatan baru, sebuah proyek kecil yang membutuhkan ketelitian dan kejujuran. Proyek itu menjadi titik balik. Andre mengerjakannya dengan sepenuh hati. Hasilnya memuaskan. Dari satu proyek, datang proyek lain.
Kepercayaan mulai tumbuh, dan bersama kepercayaan itu, harapan. Andre menyadari bahwa selama ini ia bukan tidak mampu, ia hanya tidak pernah diberi kesempatan. Dan kini, kesempatan itu datang karena ia tidak berhenti berusaha, meski dunia sempat menjatuhkannya. Pada suatu malam yang tenang, Andre berdiri di jendela kamarnya. Ia menatap lampu kota yang berkelip. Untuk pertama kalinya sejak lama, dadanya terasa ringan. Masalah belum sepenuhnya selesai, tetapi kini ia punya arah. Cahaya itu masih kecil, masih jauh, namun cukup terang untuk menunjukkan jalan, dan Andre berjalan ke arahnya, selangkah demi selangkah. Waktu berjalan tanpa Andre sadari. Hari-harinya kini dipenuhi pekerjaan dan tanggung jawab yang perlahan meningkat. Ia bukan lagi pekerja serabutan yang menunggu panggilan di sudut jalan. Namanya mulai dikenal sebagai orang yang bisa diandalkan, tenang, teliti, dan jujur. Namun di balik semua perubahan itu, Andre tidak pernah melupakan hari ketika ia dihina di depan umum. Suatu pagi, Andre menerima sebuah panggilan yang tidak biasa. Seorang rekan lama menghubunginya, menawarkan keterlibatan dalam sebuah proyek besar. Proyek itu membutuhkan seseorang yang mampu mengatur detail teknis dan logistik dengan cermat. Andre ragu sejenak. Proyek sebesar itu terasa di luar jangkauannya. Namun dorongan untuk mencoba lebih kuat daripada rasa takut. Lokasi proyek itu berada di sebuah gedung perkantoran mewah. Saat Andre melangkah masuk, ia merasakan campuran antara gugup dan percaya diri. Dunia yang dulu membuatnya merasa kecil, kini ia masuki dengan kepala tegak. Ia tidak lagi datang sebagai orang tak dikenal, melainkan sebagai profesional. Pertemuan pertama berlangsung di ruang rapat yang luas. Meja panjang, kursi empuk, dan layar besar mendominasi ruangan. Orang-orang berdiskusi dengan nada formal. Andre duduk tenang, mendengarkan, mencatat, dan sesekali memberi masukan yang tepat. Lalu, pintu terbuka. Seorang wanita masuk dengan langkah mantap. Aura yang sama, wajah yang sama, tatapan yang tak asing. Natalia Ivanovna. Waktu seolah berhenti. Andre merasakan dadanya mengencang. Ingatan tentang penghinaan itu kembali menyeruak. Namun kali ini, ia tidak menunduk. Ia tetap duduk tegak, napasnya terkendali. Natalia menatap sekeliling dan pandangannya berhenti pada Andre. Alisnya sedikit rangkat. Ia jelas mengenalinya. Namun ekspresinya berubah. Bukan marah, melainkan terkejut. Pertemuan berlanjut. Natalia kini berada dalam posisi yang membutuhkan dukungan teknis dan manajemen yang Andre kuasai. Ia terpaksa berinteraksi dengannya, meminta pendapatnya, bahkan mengikuti sarannya. Andre bersikap profesional. Tidak ada sindiran, tidak ada balas dendam. Ia berbicara seperlunya, jelas, dan tepat sasaran. Sikap itu justru membuat Natalia semakin tidak nyaman. Ia menyadari satu hal yang pahit. Pria yang dulu ia hina, kini berdiri setara, bahkan lebih unggul dalam beberapa aspek. Di sela rapat, Natalia mencoba membuka percakapan pribadi. Nada suaranya berbeda, lebih hati-hati. Andre mendengarkan tanpa emosi berlebihan. Ia tidak menikmati posisi ini. Ia hanya menjalani perannya dengan martabat. Hari demi hari proyek berjalan. Natalia semakin bergantung pada keahlian Andre. Setiap keputusan penting melibatkan pendapatnya. Dan setiap kali itu terjadi, kesenjangan lama semakin terasa. Bukan Andre yang berubah menjadi sombong, melainkan Natalia yang mulai menyadari kesalahannya. Pada suatu sore, setelah rapat panjang, Natalia memanggil Andre. Ruangan itu sunyi, hanya mereka berdua. Untuk pertama kalinya, tidak ada penonton. Natalia menghela napas panjang. "Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi seperti ini," katanya pelan. Andre menatapnya dengan tenang. Hidup memang sering menyegutkan. Tidak ada kata kasar, tidak ada tuduhan, hanya kebenaran yang berdiri di antara mereka. Dan pada momen itu, takdir benar-benar berbalik arah. Ruangan itu terasa sunyi setelah Natalia mengucapkan kalimat terakhirnya. Tidak ada lagi rapat, tidak ada staf, tidak ada pengawal, tidak ada orang yang menonton. Hanya dua manusia yang berdiri di hadapan satu sama lain, dengan posisi hidup yang kini telah berbalik sepenuhnya. Natalia duduk perlahan. Bahunya yang dulu selalu tegap, kini tampak menurun. Andre tetap berdiri. Bukan untuk menunjukkan kuasa,
melainkan karena ia tidak tahu harus bersikap bagaimana. Di dalam dirinya, masih ada sisa luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. "Aku ingin bicara jujur," kata Natalia akhirnya. Suaranya lebih rendah, hampir terdengar rapuh. Andre mengangguk pelan. Ia memilih diam. Natalia menarik napas panjang, seolah sedang mengumpulkan keberanian. "Hari itu, aku salah." Kalimat itu terucap dengan susah payah. Bagi wanita seperti Natalia, mengakui kesalahan bukanlah hal mudah. Selama tahun-tahun, uang dan pengaruh membuatnya terbiasa memerintah, bukan meminta maaf. Ia menunduk. "Aku mempermalukanmu di depan banyak orang. Aku menggunakan kekayaanku untuk menekanmu. Aku pikir itu hakku." Andre mendengarkan dengan tenang. Setiap kata itu membuka kembali ingatan yang menyakitkan. Tatapan orang-orang, tawa sinis, rasa ingin menghilang. Namun anehnya, ia tidak lagi merasakan amarah seperti dulu. Waktu dan perjuangan telah mengubahnya. Natalia melanjutkan, "Aku tidak pernah menyangka bahwa orang yang aku rendahkan akan berdiri di posisi seperti sekarang." Ada kejujuran pahit dalam kalimat itu. Andre akhirnya berbicara. Suaranya tenang, tanpa nada dendam. "Aku juga tidak menyangka hidupku akan berubah seperti ini." Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Namun kali ini, bukan keheningan yang menekan. Ada sesuatu yang lega di dalamnya. Natalia mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. "Aku ingin meminta maaf. Bukan karena aku membutuhkanmu, tapi karena aku sadar aku telah kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari uang, rasa hormat pada sesama manusia." Permintaan maaf itu tulus, dan Andre bisa merasakannya. Ia mengangguk pelan. "Aku menerima permintaan maafmu." Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada kepuasan berlebihan. Yang ada hanyalah ketenangan. Andre menyadari bahwa balas dendam terbaik bukanlah menjatuhkan orang lain, melainkan tetap menjadi manusia yang utuh. Proyek itu selesai dengan sukses. Natalia menepati semua kewajibannya secara profesional. Ia bahkan mencabut tuntutan lama yang pernah menghantui Andre. Beban itu akhirnya terangkat. Hari terakhir proyek, Andre berdiri di luar gedung, menatap langit sore. Angin berhembus pelan. Ia mengingat hari ketika ia berdiri gemetar di jalan kawasan elit, dihina dan dipermalukan. Hari itu terasa seperti kehidupan lain. Kini, ia berdiri dengan kepala tegak. Bukan karena kekayaan, tetapi karena ia tidak pernah membiarkan kebencian menguasainya. Natalia berjalan keluar gedung. Ia berhenti sejenak, menatap Andre lalu berkata pelan, "Terima kasih, karena tidak menjadi sepertiku." Kalimat itu menutup segalanya. Takdir telah membalas kesombongan dengan cara yang paling halus, namun paling menyakitkan, dengan membuat seseorang melihat dirinya sendiri apa adanya. Dan Andre menang, bukan karena ia lebih kaya, tetapi karena ia tetap manusia. Dari kisah Andre dan Natalia, kita belajar bahwa hidup tidak pernah adil, tetapi selalu punya cara untuk mengajarkan pelajaran berharga. Penghinaan, hinaan, dan tuntutan yang tampak mustahil bisa menghancurkan seseorang. Namun, justru dari titik terendah itulah kekuatan sejati lahir. Andre tidak membiarkan rasa malu atau dendam menghancurkan dirinya. Ia memilih bangkit, bekerja keras, dan menjaga martabatnya. Itu yang membuatnya menang, bukan uang atau status. Kita juga belajar bahwa kesombongan dan merendahkan orang lain tidak pernah membawa kebahagiaan. Natalia yang dulunya merasa lebih tinggi karena kekayaan, harus menghadapi kenyataan pahit bahwa harga diri dan penghormatan tidak bisa dibeli. Takdir menempatkan setiap orang pada posisinya masing-masing.
Dan seringkali, balasan datang dari cara yang paling tak terduga. Semoga kisah ini mengingatkan kita semua untuk tetap rendah hati, menghargai sesama, dan tidak mudah menyerah ketika hidup menekan. Karena kadang, kesulitan terbesar justru menjadi jalan bagi kita menemukan kekuatan dan kebijaksanaan yang sejati. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar kisah inspiratif seperti ini bisa terus hadir untuk sahabat semua. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di mana kita akan kembali menelusuri kisah-kisah penuh pelajaran hidup yang tak kalah mengharukan dan inspiratif.